Salam sejahtera untuk semua basudara, Bapak Mama dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Potong bertemu lagi hari ini, dan semoga semua ada dalam keadaan yang baik. Beta Pendeta Olvi Magang Moi dari Jemaat Genit Kota Kupang mau ajak kotong semua untuk kotong bisa berhenti sedikit dari kotong bekerja, kotong dengar firman Tuhan, supaya kotong pun hati dan kotong pun pikiran menjadi tenang. Bapak Mama dan kakak adik, kotong dengar ini firman Tuhan di ajaran wasiat kekal. Mari kasih sadar hati dalam versi bahasa Kupang. Sebelum kotong semua dengar firman, kotong menyatu hati di dalam doa. Mari kotong berdoa. Kotong suada di Tuhan Yesus pemuka, karena kotong siap untuk dengar firman yang Tuhan Yesus ajar kasih kotong. Tuhan Yesus tolong agar supaya kotong mengerti apa yang Tuhan Yesus maksud dalam hidup yang kotong jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Mama dan semua kakak adik, in hari renungan pun judul Bertahan sampai akhir hidup. Bacaan dari Markus 13 ayat 9 sampai 23. Dan nats untuk kotong pun renungan ini hari yaitu dari Lukas 15 ayat yang ke-3. Dia pun bunyi seperti ini. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan diselamatkan. Bapak Mama dan semua kakak adik, ada satu tulisan yang paling panjang di satu sudut doa. Itu tulisan tuh, dia pun bunyi begini. Tuhan tuh son janji kotong pun hidup son ada badai. Tapi Tuhan janji dia akan kasih kuat sang kotong supaya kotong bisa lewat itu badai. Ini kalimat nih kasih ingat sang kotong semua bahwa kalau jadi orang Kristen son buat kotong bebas dari pergumulan-pergumulan, tapi juga dari tantangan-tantangan. Ini pagi dalam kotong pembacaan, Yesus sedang kasih ingat sang para murid. Yesus bilang akan ada tantangan dan penganiayaan terhadap kosong semua. Kenapa sampai Yesus bilang begitu? Karena waktu itu jadi orang Kristen sama kemurtad dari agama Yahudi yang punya hak paling tinggi di masa itu. Walau begitu, Injil harus tetap disaksikan untuk semua orang. Dan inilah tugas panggilan para murid. Di tantangan paling berat itu adalah ketika dong harus hadapi pihak-pihak yang menentang bahwa halangi para murid dalam memberitakan Injil. Maka Yesus kasih kuat para murid dalam memberitakan Injil. Yesus bilang begini, Roh Kudus itu akan menyertai dan membimbing dong di dalam mengabarkan Injil. Ini yang bikin kuat sang murid-murid dong, untuk supaya dong bisa bertahan sampai akhir hidup. Papa Mama dan semua kakak adik, ini firman Tuhan hari ini nih, kasih kuat sang kotong, untuk supaya kotong siap hadapi tantangan apapun yang mungkin muncul dalam kotong pun hidup. Kalau begitu, nah kotong semua harus setia di dalam mengabarkan Injil. Tapi kotong juga harus ingat untuk berpeganglah teguh pada iman di dalam situasi yang sulit sekalipun. Berdoa supaya Roh Kudus terus tolong kotong semua untuk kotong setia sampai kotong pun akhir hidup.
Jadi kalau kotong setia sampai kotong ku akhir hidup, maka percayalah Tuhan memberkati kotong semua. Amin. Mari kotong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kotong sudah dengar ini firman yang kasih kuat sang kotong dan ajar sang kotong semua bahwa dalam hidup ini pasti ada tantangan-tantangan. Ketika kotong menghadapi tantangan-tantangan, kotong harus yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus penolong yang setia. Kuatkan kotong semua untuk berjalan dihidupkan kotong, dan Tuhan menuntut kotong di jalan yang sudah Tuhan tentukan. Amin. Bapak, Mama, Mas, Saudara semua, kotong sudah dengar ini firman tadi. Di akhir dari ini beta minta tolong supaya kotong bisa like, subscribe, dan bagi semua saudara. Dan juga jangan lupa bagi di grup-grup keluarga. Dengan begitu, kotong semua sudah bisa ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama-sama dengan GKP. Selamat mengabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Salam.